Selamat siang untuk kelas 12 AKL. Hari ini Miss Ernest kembali lagi mengajar kalian ya untuk mata pelajaran akuntansi keuangan. Otomatis Miss sudah tahu apa yang terbesit dalam benak kalian. Pasti kalian tidak ingin mempelajari mata pelajaran ini ya, karena begitu sulitnya mata pelajaran yang harus kalian pelajari ya. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran ya, di mana kemarin kita mempelajarinya itu eh, penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Jadi kalau misalnya kursnya itu di bawah 100%, berarti dia dinamakan disagio ya. Nah, kalau misalnya eh, kursnya itu di atas 100%, misalnya bisa 102, 105, 106, itu dinamakan agio. Jadi ingat ya, kalau misalnya di bawah 100% namanya disagio, kalau misalnya di atas 100% namanya agio. Ya, sama prosesnya, sama persis prosesnya ya. Kita baca dulu pengertiannya. Penjualan obligasi di atas nominal, di atas nilai nominal. Penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual di atas nilai nominal ya disebut penjualan obligasi di atas nilai nominal. Hal ini karena perusahaan memberikan tingkat bunga obligasi di atas tingkat bunga pasar. Selisih antara nilai nominal dan nilai jual yang terjadi sebagai akibat penjualan obligasi dengan premium disebut dengan agio obligasi ya. Nah, ini adalah soalnya. PT Garuda Food pada tanggal 1 November 2017 mengeluarkan 1000 lembar ya. Berarti 1000 lembar obligasi dengan 18% dengan kurs 102%. Nilai nominalnya 1 juta per lembar. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2022. Kuponnya yaitu 1/5 sama strip 1/11. Artinya tanggal 1 bulan Mei dan tanggal 1 bulan 11 atau bulan November ya. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan utang obligasi tersebut untuk tahun 2017 dan 2018 ya. Jadi kita membuat bunga obligasi dari tahun 2017 sampai 2018 ya. Tanggal 2017 November rumus masih sama seperti yang kemarin kas, cuman di sini bedanya dia namanya agio ya. Bukan disagio kas, pada agio obligasi, pada utang obligasi ya. Jadi kasnya itu adalah 1 miliar 20 juta itu didapat dari 102% ini dikali 1000 1000 lembar dikali dengan 1 juta itu artinya 1 miliar ya. Nah, 1 miliar kalau misalnya dikurangi dengan 102% dikurangi 100% ya 1 miliar kan harusnya sisa di sini kursnya 2% ya. Jadi 2% dari 1 miliar itu adalah 20 juta ya. Jadi agio obligasinya itu adalah sisa dari ini 102% dikurangi 100% adalah 2% ya. 2% dikali dengan 1 miliar, itulah dapat 2 juta, 20 juta ya. Utang obligasinya itu adalah 1 miliar, itu didapat dari 1000 lembar dikali 1 juta ya. Ingat, agio obligasi itu didapat dari sisanya. Jadi 102% dikurangi dengan 100%, itu dapatlah 2%. 2% dari 1 miliar. 1 miliar itu dari mana? 1000 dikali 1 juta, itu dapat 1 miliar ya. 2% dari 1 miliar adalah 20 juta. Dan untuk utang obligasinya itu didapat dari 1000 lembar dikali 1 juta ya. Untuk yang selanjutnya, karena ini kan dia mulainya dari tanggal 1 November 2017 ya, otomatis kita harus tutup buku pada bulan Desember. Nah, bagaimana Miss kalau misalnya kita mulai dari bulan Januari misalnya ya, kalian mulai dari bulan Januari. Nah, berarti dia membayarnya di tanggal 1/5, membayarnya di tanggal 1/5 dulu, jangan langsung ditutup ke bulan Desember, berarti dia membayar 1/5, berarti kalau misalnya dia dari bulan Januari ke bulan 5, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 4 bulan ya, karena dia kan membayarnya tanggal 1 Mei ya, berarti kita hitungnya sampai bulan April ya, berarti 4 bulan, berarti obligasi yang kita hitung, utang obligasi yang kita hitung itu adalah selama 4 bulan ya. Jadi karena di sini dia mulai dari tanggal 1 November 2017, jadi
eh, di sininya kita langsung tutup di bulan Desember ya. Berarti tanggal 31 Desember. Nah, sedangkan yang terjadi adalah itu kita hitung obligasinya dari tanggal 1 November sampai 31 Desember. Berarti kemakan dua bulan. Jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga yaitu sebesar 30 juta dan 30 juta ya. Nah, itu untuk 2 bulan. Nah, 2018 Januari kita buka kembali. Tadi udah kita tutup, di sini kita buka kembali ya. Kita balik jurnalnya yaitu utang bunga pada beban bunga dengan hasilnya 30 juta ya. Namanya jurnal pembalik. Jadi yang tadi di bulan Desember kita balik ya jurnalnya. Nah, tanggal 1 karena ini kan udah bulan Januari kita buka nih. Berarti kita membayarnya pada tanggal 1 Mei selanjutnya ya. Tanggal 1 Mei itu namanya beban bunga pada kas. Itu untuk pembayaran eh, untuk pembayaran bunga ya. Nah, berarti ini udah kita hitung dong. Nah, bulan 1 Mei ini kita mau membayar, berarti kita hitung dari bulan November. Nah, dari November ke Desember utang kita itu 30 juta ya. Nah, berarti November ke Desember 2 bulan 30 juta. Berarti kalau misalnya dia sampai tanggal 1 Mei, berarti dia 90 juta. Ini tuh didapatnya dari mana? Sama seperti yang Miss jelaskan kemarin, yaitu didapat dari 1 miliar dikali 6/12 dikali 18%, dikali bunga obligasinya nih ya. Berarti 1 miliar dikali 6/12 dikali 18%. Kenapa 6/12? Karena kita hitungnya dari bulan November ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Maret ya. Berarti kita hitungnya sampai bulan Maret karena ini tanggal 1 Mei. Sampai bulan April karena ini tanggal 1 Mei ya. Berarti 6 bulan ya. Berarti 6/12 dikali 18% ya. 18%. Lalu setelah kita dapatlah 90 juta ya. Nah, setelah kita hitung itu, kita menghitung agio obligasi. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kok ini selalu pasangan ya, Nah ya? Dimana kamu menyusun beban bunga, pasti di situ ada agio obligasi. Agio obligasinya itu didapatlah 2 juta dengan jurnal agio obligasi pada beban bunga. Dapatnya 2 juta itu dari mana? Kayak kemarin modelnya. Jadi kita menerka ya. Jadi kita hitungnya itu dari tahun 2018 ya. Berarti 1 bulan Mei 2018, 1 November 2018 berarti 1 Mei 2019, 1 November 2019, terus 1 Mei 2020 dan 1 November 2020. Lalu kita tambahkan lagi 1 Mei 2021, 1 November 2021, 1 Mei 2022, 1 November 2022 ya. Berarti totalnya 10 kali cicilan. Berarti 20 juta dikali 10 kali misalnya 20 juta dibagi dengan 10 itu adalah 2 juta ya. Artinya 10 kali cicilan ya. Berarti dapatnya lah 2 juta. Nah, setelah kamu habis bulan Mei kamu membayar, di sini kan dibilang kamu bulan November juga bayar. Nah, November kita hitung sama seperti yang ini perhitungannya ya, yaitu beban bunga pada kas hasilnya 90 juta didapat dari 1 miliar dikali 6/12 dikali 18% ya. Begitu juga dengan agio obligasinya beban bunga ya, sama 2 juta. Nah, setelah itu ini kita tutup karena kita mau menutupnya ya. Karena dia bilang kan sampai sampai tahun 2018, otomatis 2018 sampai tanggal 31 Desembernya kita tutup sama seperti yang ini. Berarti beban bunga pada utang bunga ya 30 juta yaitu didapat dari 1 miliar dikali 2/12 dikali 18%. Nah, kenapa 2? Karena hitungannya dari November Desember ya. Dari November Desember ya. Jadi 2/12 dikali 18% ya. Jadi seperti itu. Misalnya berharap kalian bisa memahami ini ya, karena ini sangat berguna sekali untuk kalian. Enak kok kalau ngerjain ini, kalau kalian paham ini ya. Oke, ini adalah penjelasannya. Jadi kalian bisa lihat, jadi 30 juta itu didapatnya dari mana? Yaitu 1 miliar dikali 2/12 dikali 18%, karena dia hitungannya 2 bulan ya. Kalau misalnya dia 6 bulan, itu
1 miliar dikali 6/12 dikali 18%, dapatnya hasilnya 90 juta. Nah, kalau misalnya amortisasi agionya 20 juta dibagi 10, yaitu yang kita perhitungkan tanggal 1 bulan 5 dan 1 bulan November, itu kita hitung dari tahun 2018 sampai 2022 ya. Ini adalah pelunasan obligasi. Pelunasan obligasi pada umumnya dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Apabila sudah ada dana untuk pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, lebih baik obligasi yang beredar ditarik kembali. Jika pelunasan obligasi dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sudah barang tertentu sebesar nilai nominal ditambah bunga yang berutang. Jika pelunasan obligasi dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, itu berartinya membeli kembali obligasi dari para pemegangnya dengan harga sesuai dengan kesepakatan atau harga wajar menurut bursa surat berharga. Jadi seperti itu penjelasan tentang obligasi. Nah, untuk minggu yang akan datang misalnya kita akan Google Meet ya. Kita akan Google Meet, misalnya akan membuka setiap pertanyaan yang ada. Siapapun kalian yang ingin bertanya, itu boleh ya. Misalnya akan meladeni setiap pertanyaan ya. Nah, ini adalah tugasnya, tolong kerjakan studi kasus 2, dikumpulkan paling lambat itu adalah minggu yang akan datang ya. Misalnya berharap kalian itu bisa memahami apa yang Misaris jelaskan. Kalaupun tidak bisa memahami, kalian bisa bertanya di saat nanti Google Meet ya. Silahkan boleh bertanya, karena kita nanti Google Meet adalah sendiri-sendiri ya. Nah, sekian dari penjelasan dari Miss. Ingat moto kita SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih.